sehat selalu, diberikan keberkahan beliau dan anak-anak cucu beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pun yang hadir dalam majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini, berkat bulan Rabiul Awal, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang galau, yang sungkok, dan orang Banjar yang usang, mudah-mudahan hilang usangnya. Dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini mungkin kedatangan ulun di sini yang kedua kalinya. Yang dulu pernah sekali tapi tidak ada acara, cuma ziarah kepada beliau. Ya, kemudian melihat bangunan ini masih belum seperti ini bangunannya, ya. Alhamdulillah sekarang sudah mewah. Insyaallah ulun doakan 7 tingkat lagi. Tapi kalau sudah 7 tingkat jangan malas nih yang hadir majelis. Nah, terkadang ujiannya orang itu kalau sudah fasilitas lengkap hadir majelisnya koler nanti, ya malas jadinya nanti ya. Karena kenapa? Karena fasilitas lengkap. Itu ujiannya orang hadir majelis dulunya ketika merintis semangat, ngumpulkan ini, ngumpulkan itu. Tapi di lain sisi kalau sudah sukses, ya fasilitasnya lengkap, ujiannya apa? Malas hadir majelis. Mudah-mudahan kita doakan kita semakin majelis semangat hadir majelis insyaallah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Al-Habsyi sama Al-Idrus ini punya ikatan yang luar biasa. Ya, belum teringat cerita pernah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu punya teman. Temannya itu sangat dekat sekali, ya. Bahkan begitu dekatnya pertemanan tersebut diakatkan musyahabah dengan Rasulullah SAW. Beliau sahabatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi namanya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Ya, sama-sama alimnya, sama-sama luar biasanya, sama-sama solehnya, sama-sama kasyafnya, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui Yaqobo Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk menjadikan Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus itu menjadi sahabat dekatnya, sehingga ketika ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, beliau berdua melihat secara langsung Yaqodotan, ya, bertatap muka dengan siapa mereka berdua bertatap muka? Dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, hingga terjadilah persahabatan yang sangat erat luar biasa dunia akhirat. Seperti ulun, alhamdulillah, biarpun gak sering datang ke sini, ya, mungkin mempunyai ikatan kepada beliau yang luar biasa seperti kakek-kakek kami mempunyai ikatan antara Al-Habsyi dan juga bangsa apa? Al-Idrus. Mudah-mudahan ikatan ini ya sampai di surga insyaallah. Ikatan persahabatan ini sampai di mana? Sampai dunia akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi dengar dari Al-Habib Abdillah bahwasanya beliau merintis majelis ini dari kalangan-kalangan orang-orang yang mungkin bukan dari kalangan santri, ya. Nah, dulu Rasulullah SAW pun ketika menjadikan krunya, ya, kalau bahasa kerennya kan kru, ya. Kalau dulu bahasanya apa? Sahabat. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Kru. Bisa jadikan apa? Bisa dijadikan menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Mereka siapa? Haula'is sahabah. Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulu krunya Rasulullah, dulu sahabatnya Rasulullah SAW pun
bukan kalangan dari kalangan santri, nggak ada dulunya. Ya, bahkan dari kalangan premannya yang terkenal siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, preman terkenal. Saking terkenalnya premannya, anak bininya dipendam hidup-hidup. Bayangkan, ada nggak preman seperti itu? Nah, di Indonesia yang apa? Yang mendem alias yang ngubur anaknya hidup-hidup ada pada kalah dengan Sayyidina Umar. Tetapi apa? Ketika sudah menjadikan dirinya cinta kepada Rasulullah dengan melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya menjadi orang yang tidak lurus, alias bahasa kasarnya itu apa? Preman, melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hatinya pun terenyuh hingga menjadi sahabat min afdal sahabat, bahkan menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Melihat. Berkat apa? Menatap wajah. Makanya orang kalau sudah menatap wajah ini dengan kasih sayang, dengan takdim, apalagi melihat wajah siapa? Melihat wajah orang tuanya yang sudah punya orang tua yang masih hidup, ya, tontonin wajahnya selalu, liatin wajahnya pagi, siang, sore, malam. Karena kenapa? Nadratul ila walidain ibadah. Karena orang melihat wajahnya orang tua itu apa? Ibadah. Bahkan melunturkan dosa. Tetapi waliyadzubillah min dzalik, kita di zaman sekarang kita melihat orang tua ini biasa. Memang itu ujiannya. Karena kenapa? Sering bertemu. Orang kalau sering bertemu jadinya apa? Dulak ya orang Banjar. Tahu pian dulak? Tahu nggak? Apa itu? Bosan. Sering ketemu bosan. Kalau nggak sering ketemu, ya pasti apa? Pasti senang. Dikatakan oleh masalah Arab apa? Al-gharib marhub, orang yang asing jarang ketemu disenangi. Makanya ya habaib yang jarang ketemu, cuma ketemunya di mana? Di sosmed, viral di sosmed dan lain-lain. Kita pun pengen apa? Pengen ketemu. Kalau pilih sama Haji Abdillah ataupun sama orang tua dia, melihatnya apa? Melihatnya biasa. Karena kenapa? Sering ketemu. Tapi kalau jarang ketemu, gharib, ya, tinggal di luar Jawa, tinggal di Sulawesi, ada yang tinggal di Papua, ada yang tinggal di Hadramaut, datang ke sini kita kan senang melihat wajahnya. Karena kenapa? Karena belum pernah ketemu, jarang ketemu, ya kan? Sampai-sampai ada yang histeris pengen nikah dengan itu orang, ya kan? Karena kenapa? Jarang ketemu. Tapi coba kalau sudah ketemu sering-sering, terus suaminya, istrinya sering, berkelahi, bercakar-cakar terus, jujur apa enggak? Udah deh pengalaman kita ini, ya kan? Tapi alhamdulillah hati ulun belum bisa dipecahkan oleh orang Banjar di sini, belum pernah. Dari tahun 2005 orang Banjar belum bisa melelehkan hati ulun, ya kan? Alih terus mahal nih. Salam Muhammad. Ya. Kita dengan orang tua sebaiknya kita jadikan ada seperti kita melihat, tidak seperti setiap hari. Sehingga kita ketika melihat orang tua, berkhidmat dengan orang tua, ya, ada nuansa baru. Sehingga takdirnya kita pun apa? Sehingga takdirnya kita ini semakin hari semakin meningkat. Gak begitu aja melulu gitu. Contoh lah, kalau pian makan tempe terus, bosan makan ada. Pian makan ikan terus, bosan apa ada? Bosan. Makan ayam terus, kalau orang urusannya apa? Ayam nak, ya, bosan apa ada? Bosan. Ayam terus, ikan terus, patin terus, ya, bosan. Tapi kasih nuansa supaya apa? Supaya tidak bosan. Ya, tempe jangan digoreng terus. Tempenya dikasih apa? Dikasih sambal ini, dibuat oseng-oseng, dibuat yang lain, biar ada nuansanya. Ya, kalau sudah ada nuansa yang baru,
kita pun dengan orang tua harus kita bisa menciptakan nuansa baru, sehingga ketika kita melihat wajah orang tua kita, ya, karena melihat wajah orang tua itu seperti saya katakan apa? Adalah ibadah. Lebih afdol pian melihat wali, lebih afdol daripada pian melihat Al-Quran, lebih afdol daripada pian melihat Ka'bah. Melihat apa? Melihat wajah orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu Allah Ta'ala sampai mensejajarkan, ya. Allah Ta'ala itu sampai mensejajarkan antara ibadah kita, tunduknya kita dengan Allah, dengan apa? Dengan baktinya kita kepada orang tua. Awal bakti adalah melihat wajah orang tua bi'aini husnudzon, bi'aini ta'zim. Biarpun orang tuanya itu sudah mungkin nggak bisa memberikan kita manfaat, sudah tua, ya, kemudian ada yang di atas kasur, nggak bisa apa-apa, itu melatih kita supaya kita makin apa? Makin kita melatih kesabaran kita. Karena kita pun nanti akan datang suatu zaman seperti mereka. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Akan datang di suatu zaman kita seperti mereka. Jikalau kita dari sekarang membiasakan kita khidmah dengan orang tua kita, ya, dengan apa? Dengan kita awal mulanya melihat wajahnya terus, dengan nuansa yang baru setiap harinya. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Begitu beliau itu menikmati, memandang wajah ibunya radhiyallahu ta'ala anha, kadang-kadang ibunya kalau makan gak ikut makan beliau. Beliau apa? Beliau menikmati, memandang wajah ibunya. Ibunya bilang, silakan nak makan. Beliau tidak. Pandang terus oleh beliau, ditatap terus wajahnya oleh beliau, ya. Tidak mau mengambil makanan, tidak mau mengambil lauk pauk. Yang ditonton apa? Pemandangannya apa? Pemandangannya adalah wajah orang tua. Dari situlah itu bisa mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma, ya, maaf ya, ada orang yang salah persepsi, salah mengartikan. Dia berkhidmah dengan orang soleh, wajib, boleh, bagus, tapi orang tuanya nggak pernah apa? Nggak pernah dia bantu, nggak pernah khidmah dengan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik, sebah saja, salim saja dengan orang tuanya nggak pernah. Salim dengan orang tuanya, salaman dengan orang tuanya ini menggugurkan dosa, nggak pernah. Tapi kalau dengan orang soleh, masya Allah, ya, dibolak-balik sampai dicopot tuh tangannya orang soleh itu, ya, sampai berdarah, boleh silahkan. Tapi a'dhamul auliya, semulia-mulianya aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa? Adalah orang tua kita, ya. Maka ciptakan nuansa yang baik untuk kita bisa melihat nuansa yang baru kepada orang tua kita, sehingga apa? Kita tidak bosan melihat wajah orang tua kita terus, menikmati wajah ibu, biarpun ibunya kadang pakai begincuan lagi, kadang pakai bedak lagi, ya, terus wajahnya ibadah, ya, ibadah semuanya. Nah, apalagi kita bisa berkhidmah, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Makanya syukur dia yang masih hidup orang tuanya, itu kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk kita bisa berkhidmah dengan orang tua kita. Masih Allah Ta'ala berikan Anda kesempatan, ya, untuk apa? Untuk kita berkhidmah dengan orang tua kita. Apalagi yang sugih, yang kaya, apa? Berikan apa yang dia mau, pakaian apa yang dia mau belikan, ya, apapun yang dia inginkan berikan. Orang kalau sudah menjadikan orang tuanya sebagai raja, maka hartanya pun akan seperti raja. Nah, tapi waliyadzubillah tadi, sama orang tuanya medit, sama orang tuanya kikir. Jangan orang Banjar apa
cekeng sama orang tuanya, medit, naudzubillah min dzalik. Ini gak berkah orang seperti ini. Ya, pasti akan seret rezekinya orang kalau bakhil dengan orang tuanya. Sama istrinya, masya Allah berliannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, istrinya beli berlian, ini mobil baru, iya, ini segala macamnya. Sama orang tuanya nggak pernah orang tuanya ditawarin, biarin. Kadang-kadang ada anak ya nggak mau tinggal dengan orang tuanya. Ya, merasa apa? Merasa dirinya itu kalau tinggal dengan orang tuanya itu sumpah dia malu. Naudzubillah dari hati-hati. Kalau ada dalam diri kita seperti itu, engkau nanti ketika menjadi orang tua, masa usiamu sudah tua, jangan harap anakmu mau berkhidmat denganmu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dari sekarang engkau biasakan berkhidmat dengan orang tua semaksimal mungkin apa yang kau berikan, pasti ketika engkau jadi orang tua sudah lanjut usia, anakmu pasti akan berkhidmat kepadanya. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sultanul Malak ya, itu sampai setiap harinya diperintahkan oleh ibunya apa? Untuk cari air minum bukan dari air isi ulang. Gampang kalau dari air isi ulang ya, disuruh cari apa? Air isi ulang dari air hujan. Abdullah, ulun mau minum tapi minum ulun dari air hujan, sedangkan di Tarim Hadramaut jarang hujan. Gimana caranya? Ayo bayangkan. Kira-kira dia mau pada alhamdulillah di sini Indonesia ini subur hujan ya. Karena hujan disiasati, hujan disemprotkan ke atas, hujan ya. Kita di Indonesia alhamdulillah di Tarim Hadramaut jarang hujan, lancar. Bahkan mereka orang-orang sana itu meminta supaya jarang hujan. Karena kenapa? Karena memang rumah mereka itu nggak seperti kuat rumah kita yang ada pondasinya kuat, ya, kemudian bahan bangunannya itu kuat. Kalau di sana rapuh, sekali hujan bisa rontok di rumah. Karena kenapa? Bahan-bahannya tidak seperti kita. Sedangkan beliau diperintahkan oleh ibunya untuk setiap hari cari air minum dari air hujan. Sampai beliau rela melewati jarak yang begitu panjang, melewati jarak yang beliau tempuh. Demi apa? Demi mewujudkan keinginan orang tua. Karena memang anaknya ikhlas, permintaan dari orang tuanya ada saja jalannya. Padahal kita mau tidak hujan, tapi apa? Ada saja jalannya. Gak pergi beliau ke keluar kali, ya, jauh dikit ada hujan, balik lagi. Gak naik kuda, gak naik motor, gak naik mobil, jalan kaki. Ya, demi apa? Demi mewujudkan keinginan orang tuanya. Air hujan setiap hari. Kalau sekarang kita air minum air galon ini, air minum air ulang, hampir setiap kampung gang ada semuanya, gampang. Ini orang tua seperti demikian seperti itu. Orang tua di mana-mana, Pak Bu, apa? Orang tua di mana-mana itu cerewet pasti. Ente pun nanti semakin tua semakin apa? Cerewet, bawel, mengamai terus anak. Apa kenapa? Kita semakin tua seperti itu, seperti anak kecil nanti pasti seperti itu. Jadi kalau melihat orang tuanya cerewet, ya biasa saja. Ya. Nanti kita pun ketika kita jadi orang tua akan mengalami masa yang demikian. Kita pun akan cerewet kepada anak-anak kita. Maka sebagai anak yang lakian, apalagi anak lakian ini surganya adalah siapa? Ibunya. Surganya adalah siapa? Bapaknya. Maka jangan sampai kita kurang maksimal khidmat dengan orang tua kita. Coba dia lakukan ikhlas, ada saja jalannya. Tapi kalau kita sudah belum disuruh, baru melihat wajah orang tuanya, kita merayu, ya, kita pasang muka, bahkan kita kerasin suara kita di hadapan mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Lebih lagi apa? Kita tunjuk wajah-wajah mereka. Lain sisi kita hadir majelis, kira-kira hadir majelisnya berkah apa tidak ini? Kira-kira hadir majelisnya berkah apa tidak? Kira-kira ziarah orang solehnya berkah apa tidak? Ada walinya wali, ngapain ziarah?
Ziarah Habib fulan, ziarah guru fulan, hadir hal fulan, orang tuanya meninggal mati, kuburannya nggak pernah dirawat, sampai hancur miring-miring, banyak rumputnya nggak pernah dirawat. Bahkan yang ditanya mana kuburan orang tua ini, nggak tahu di mana kuburannya, sudah lupa. Ya, ditanya kuburan orang tua di mana, nggak tahu di mana. Kuburannya Habib fulan, oh itu di Surabaya. Kuburannya Habib fulan di Surabaya, kuburan orang tuanya mana? Nggak pernah ziarah, nggak pernah. Seminggu sekali, nggak pernah. 2 minggu nggak pernah. Sebulan nggak pernah. Setahun, na'udzubillah nggak pernah. Ziarahnya cuma setahun kali, itu pun kalau ingat. Ya, ketika anak cucunya belajar di pondok, ya, ketika anak cucunya belajar di pondok, otomatis anak cucunya ini apa? Punya ilmu. Pengen apa? Pengen ziarah. Bah, mana kuburan Kain nak? Oh, kuburan Kain di mana? Udah lupa nih. Oh, mungkin di Prancis kan kuburannya. Prancis apa? Ya kan? Atau mungkin di Sudan sana. Dikiranya Sudan di daerah luar negeri. Sungai Danau lah. Na'udzubillah min dzalik. Kuburan orang tuanya enggak ada hati-hati. Orang seperti ini ya Allah. Ya. Makanya tidak ada wali di muka bumi ini, sejarahnya wali yang durhaka dengan orang tuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun adalah manusia yang patuh kepada ibunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wali. Jadi kalau mau tahu wali, ya sejarahnya itu tidak ada. Wali itu naik derajatnya gara-gara apa? Durhaka dengan orang tuanya, atau punya orang tua nggak pernah diziarahi. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adni itu bahkan riwayatnya itu beliau kan tinggal di kota Adan, jauh antara kota Adan dan kota Tarim itu sekitar 12 jaman bahkan lebih. Dulu lebih lagi. Kalau sekarang enak, dulu kita masuk tahun 1996 di kota Tarim, waduh ruwet, nggak ada Darul Mustafa dulu. Kita dulu tinggal di Baitul Taqwa. Ya, itu pun sudah keadaan parah. Bagaimana angkatan pertama? Lebih lagi. Ya, kita yang angkatan kedua, ketiga itu sudah parah, apalagi angkatan pertama. Bagaimana sebelum-sebelumnya? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah itu dalam riwayatnya, beliau biarpun tinggal di kota Aden, jaraknya begitu panjang luar biasa, tapi beliau ketika setelah wafat orang tuanya, beliau menyisihkan waktu khusus ziarah kepada bapak beliau, ayah beliau, Al-Imam Al-Habib Abdullah. Kadang-kadang 2 minggu sekali beliau jalan, gak naik apa-apa. Biar apa? Biar tahu bagaimana penderitaan orang tua dulu. Berjalan beliau kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, makanya sempatkan ziarah. Apalagi kalau kita ada dari kita yang pernah apa? Yang pernah menyakiti orang tua kita, kita belum minta maaf. Ada pernah terlontar kalimat yang buruk kepada orang tua kita, belum minta maaf, nikah, meninggal dulu, belum terucap, ya, meminta maaf dalam diri kita. Bahkan kita mungkin pernah tunjuk wajah orang tua kita. Bahkan kita pun mempunyai kelakuan yang buruk dengan orang tua kita. Kesempatan, biarpun di masa matinya, di masa wafat beliau, kita bisa apa? Kita bisa berbeda dengan mereka. Bagaimana apa kata Rasulullah SAW? Jikalau ada seorang bapak dan ibu sudah meninggal dunia, kemudian apa? Anaknya durhaka di masa hidupnya, maka kata Rasulullah SAW, fayada'ulahuma, maka cara yang paling efisien, acara yang membuat alternatif bagi si anak ini untuk menunjukkan baktinya kepada orang tuanya adalah apa? Fayada'ulahuma, jangan lalai dengan kita berdoa, mendoakan keduanya. Jangan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sholat, kecuali Anda bersolawat, doakan dulu orang tua Anda. Jangan minta apa? Jangan minta berlian dulu, minta mobil dulu, rizki dulu, doakan apa? Orang tuanya. Allahumma fir lana ya Allah, wali walidina, orang tua kami ya Allah, warhamhuma, sayangi mereka ya Allah.
kama rabbayana shighara, seperti mereka menyayangi kami ketika kami kecil ya. Bagaimana penderitaan ibu kita ya. 9 bulan ya. 9 bulan kita di mana? Kita di perut ibu kita. Adakah dari mereka yang mengeluh kemana-mana dibawa kita? Ada yang mengeluh dari mereka? Tidak ada. Dibawa kemana-mana kita ini. Di pasar kita dibawa, di kamar mandi kita dibawa, sambil dielus-elus ya, apanya, dipusut-pusut biar orang Banjar perutnya, biar apa? Biar lain sisi mendoakan kepada anak tersebut supaya menjadi anak soleh. Lain sisi apa? Supaya tidak menjadikan penyakit untuk anaknya yang ada di perut ibunya. Pasti sosok ibu yang sejati tidak mau apa? Tidak mau anaknya merasakan sakit di dalam perutnya, supaya keluarnya sempurna. Makanya ibu-ibu yang hamil, kalau kita lihat ya, hadirin dan hadirat, pasti kalau ada orang soleh doakan, minta doanya biar apa? Diberikan kelancaran. Bahkan Sayyidatina Khadijah pun ketika mengandung Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, apa doanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Sekelas beliau, Khadijah Kubra, istri Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa di dalam doanya, apalagi ketika menginjak masa hamilnya, ketika mengandung Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ketika umur 9 bulan di masa kandungannya, Sayyidina Khadijah berdoa, ya sabila yassara, ya sabila yassara, ya sabila yassara. Itu kalau dia mau mengamalkan, itu ijazah ulun dapat dari guru-guru ulun yang ada di Tarim. Untuk apa? Untuk memudahkan persalinan. Lebih lagi kalau persalinannya umurnya 9 bulan. Atau bisa dibuat amalan bagi binian yang belum apa, yang belum mendapat jodoh, biar dapat jodoh orang-orang soleh. Itu seperti itu Sayyidina Khadijah. Ya sabila ya salah ya sabila, itu kelas Khadijah, bayangkan. Masih apa? Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah dilahirkan proses persalinan, digendong-gendong kita oleh siapa? Oleh ibu kita, dimandiin. Kalaupun ada kotoran, ya dibersihin kotorannya. Dari segi makanan, diperhatikan makanan kita, tidak diberikan makanan yang kasar dulu oleh ibu kita. Diberikan apa? Makanan yang lembut dulu oleh ibu kita. Biar apa? Biar masuk suapan demi suapan. Kemudian diberikan ASI dengan maksimal oleh ibu kita. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Kemudian setelah diberikan makanan yang halus, kemudian diberikan makanan yang kasar. Kalaupun nggak bisa, penuh dengan kesabaran ibu kita membina kita, merawat kita. Toh kita pun na'udzubillah min dzalik. Kenapa pertanyaannya? Kalaupun kita sudah besar, kita malah golil adab. Kita pun suul adab dengan ibu kita. Bahkan kita menunjuk orang tua kita. Engkau bungul, engkau bodoh, engkau ini, engkau nggak ngetren, engkau nggak tahu zaman. Apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus yang meninggal di Batu Pahat itu, dosanya orang dan kita menerima balak bertubi-tubi di akhir zaman ini. Kenapa? Karena banyaknya anak di akhir zaman sekarang ini justru galil adab, kurang ajar dengan orang tuanya, mengeraskan suara kepada orang tuanya, sehingga terjadi balak musibah bertubi-tubi di negeri kita ini. Pokoknya apa? Pokoknya kita dalam dosa tersebut terjadinya musibah di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, ekonomi yang tidak teratur, ini penyakit ini datang itu dan segala macam. Utamanya karena banyaknya anak yang di akhir zaman sekarang ini mereka kurang ajar dengan orang tuanya. Na'udzubillahin. Doakan terus orang tuanya. Beb, pertanyaannya kalau orang tua kami yang masih hidup, doakan juga. Biar apa? Biar panjang umur, amin. Biar disehatkan selalu, amin. Biar kita diberikan apa? Ketelatenan, ulet, sabar. Untuk apa? Untuk
bisa mengasuh orang tua kita. Lebih lagi kalau kita bisa apa? Bisa menyuapi orang tua kita. Lakukan kesempatan itu, apalagi orang tua ridho di waktu itu, maka turunnya rahmat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia disuapi oleh orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, kita disuapi. Panas, makanan pun didinginkan. Gak enak dicari makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh kita pun rewel dulu. Kenapa ketika orang tua kita rewel, mau ini mau itu, justru kita tidak mewujudkannya, bahkan kita tidak apa? Tidak pernah menyuapinya, tidak pernah mendulangnya. Jar orang Jawa, suapin orang tua kita. Setiap suapan yang Anda berikan kepada orang tua pian, kepada ibu pian, kepada bapak pian, itu nilainya berlipat-lipat daripada Anda sholat sunnah 1000 rakaat. Itu nilainya berlipat-lipat ganda ganjaran daripada Anda harus puasa sunnah. Berlipat-lipat Anda puasa sunnah, gak ada manfaatnya. Daripada apa? Daripada satu suapan kemudian kau dipandang oleh orang tuamu, sambil orang tuamu mengatakan kepadamu apa? Nah, ulun rito lawan dia nak. Allah, itu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang agung. Apa orang tua mengatakan statementnya apa? Mengatakan dalam statementnya, nak, ulun rito lawan dia, ulun rito nak dengan engkau, nyuapin dengan kasih sayang, dengan sabar, diberikan apa? Minum, dibelanjakan apa yang diberikan kesenangannya, sungguh luar biasa. Jangan lewatkan harimu, biarpun orang tuamu sudah wafat ataupun orang tuamu yang sudah meninggal, dengan apa? Dengan kita mendoakannya selalu. Makanya dikatakan oleh ulama, orang yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka rizkinya seret. Orang yang meninggalkan doa kepada orang tuanya, baik orang tuanya yang masih hidup atau orang tuanya yang sudah meninggal, menyebabkan rizkinya seret. Apalagi waliyadzubillah min dzalik, kita merasa malu untuk mengajak orang tua kita keluar rumah. Jangan malu, ya, jangan malu mengajak orang tuanya keluar rumah. Apalagi kita bisa menyenangkan mereka. Ya, tanda bakti seorang anak, puncaknya orang tua yang sudah meninggal adalah apa? Yang pertama adalah mendoakannya. Fayad'u lahuma. Kemudian setelah didoakan bagaimana, Dek? Ada ajaran lagi Rasulullah SAW apa? Fayazuruhuma, ziarahin kuburannya. Yang masih hidup datangin, belikan apa gak apa, pandang wajahnya dengan pandangan mulia, cium dahinya, cium tangannya bolak-balik. Fayazuruhuma, ziarahin dong. Jangan Anda ziarah kemana-mana, orang tua gak pernah diziarahin. Fayazuruhuma, ziarahin. Kalau sudah ziarah, setelah doa, kemudian setelah menziarahi, apa kata Rasulullah SAW? Fayuktab lahuma indallahi ta'ala minal barin. Maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut sudah mendoakan, sudah menziarahi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fayuktab indallahi ta'ala minal barin. Maka anak tersebut ditulis oleh Allah menjadi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya, dua hilangkan. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen hidup kita apa? Senang. Kalau kita pengen rezeki kita lancar, kalau pengen lancar rezekinya, lakukan dua ini. Doakan. Setelah doakan, ziarahi. Ya, rawat makamnya. Masa kita nggak percaya kalau ada orang membunguli dian? Mana ada doa kepada orang tua nyampe, oh orang seperti ini bungul ini. Kenapa bungul? WA saja masuk, bujur apa ada? DM saja masuk, inbox Facebook aja masuk. Masa doa tidak masuk? Kalau ini yang pian kirim itu teknologinya manusia. Kalau Fatihah teknologinya siapa? Allah. Apalagi Fatihah itu adalah Ummul Quran.
Ya, rahasia Al-Quran itu ada di mana? Ada di dalam Fatihah. Makanya kalau sampai ada orang sholat gak baca Fatihah, kira-kira sholatnya sah ada? La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kok kita percaya dengan orang-orang seperti ini? Ya, makanya orang-orang yang selalu memberitakan orang ini mau nggak mau di akhir zaman semakin kepepet dia dengan fatwa-fatwanya. Karena kenapa? Mau nggak mau dia ikuti. HP dia punya. Mana ada di zamannya Rasulullah HP? Ya, WA bisa nyampe. Masa Al-Fatihah kadang nyampe. Ya, koneksinya beda. Kalau ente punya koneksi 4G, kalau teknologinya Allah di atasnya 4G langsung tembus. Ya, membuat apa? Membuat berkah kepada kita semuanya. Maka dari itulah, ya, jangan sampai kita setelah melewati bulan-bulan yang mulia ini, lebih lagi bulan Maulid, justru kita tidak makin cinta dengan siapa? Dengan orang tua kita. Karena orang yang cinta dengan orang tuanya, dia pasti cinta dengan Nabi. Amin. Orang yang cinta dengan orang tuanya pasti dia cinta dengan orang soleh. Orang yang cinta dengan orang soleh, ya, belum tentu dia cinta dengan apa? Dengan orang tuanya. Tapi kalau dia cinta dengan orang tuanya, dia pasti dengan cinta dengan orang soleh. Pasti dia cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Buahnya apa? Dia akan cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak ada guru dimanapun guru itu, baik habaib, paling ulama atau kiai yang mengarahkan kita kurang ajar dengan orang tua kita, tidak ada. Pasti guru sejati, habaib sejati, kiai sejati adalah selalu apa? Mengarahkan supaya selalu bakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Biar hidup kita apa? Biar hidup kita berkah. Biar hidup kita jalannya mulus, lancar. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang punya ibu, syukurilah. Ya, dulu ulun ditinggal oleh ibu ulun umur 7 tahun. Ya, 7 sampai 6 tahun dulu ditinggal oleh ibu ulun. Ya. Tapi alhamdulillah bapak ulun tidak nikah lagi. Ya, makanya istri ulun dibuat senjata. Apakah kira-kira milu bapak? Iya enggak. Terus senjatanya istri ulun lah. Kalau kemana-mana, ya kan, bapak ulun. Istri ulun selalu bilang seperti itu. Milulah bapak pianlah. Itu saja pesan ulun. Gak bisa kemana-mana ya kan? Karena kenapa? Biasanya suka makanya kalau kita punya istri berilmu ini sulit juga ini, ya kan? Karena kenapa? Debat selalu. Ya, karena kenapa? Karena dibuat senjata akhirnya. Tiru orang tua. Ian kan selalu ngomong orang-orang soleh itu nggak meniru yang lain, tiru orang tua. Tapi nggak bisa ngomong sudah. Jadi kemana-mana nggak bisa kemana-mana kita. Lain kalau sama Hadi Abdillah. Sallallahu Muhammad. Jadi ambil manfaat dari majelis ini, ambil berkah dari majelis ini, ambil buah dari majelis ini. Apa buahnya? Kita cinta selalu dengan orang tua kita, cinta dengan ibu kita. Karena kenapa? Karena disitulah keberkahan yang kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadikan kita cinta dengan orang tua kita, hingga dampaknya pun kita cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil seperti tadi Sayyidina Umar bin Khattab itu, yang dulunya apa? Dulu katakan apa? Preman kelas kakap. Jangan orang Banjar itu apa? Preman kelas kakap itu apa kata orang Banjar? Biaju. Ini bahasa planet bulu dan biaju. Ya. Premannya kelas kakap, bos. Ya. Pegulat, siapa yang bernantang ulun dan Sayyidina Umar? Ya. Siapa yang berani nantang ulun? Enggak ada yang berani nantang Sayyidina Umar itu di zamannya beliau itu Amirul Mukminin. Enggak ada. Ya, punya anak dikuburin anaknya. Ada yang mengalami seperti itu enggak? Enggak ada yang mengalami premannya Sayyidina Umar. Gagah berani, luar biasa. Tapi ketika melihat wajahnya Rasulullah, memandang wajahnya Rasulullah, ya disitulah keadaan beliau terbalik menjadi apa? Orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Apalagi ketika dipegang hati beliau, sanubari beliau oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ulama beristinbat, kalau ada ulama
atau yang punya guru, sering-seringlah meminta tangannya untuk membacakan ke dada kita. Karena kenapa? Mempunyai silsilah sampai kakek-kakeknya, dari silsilah nasab atau silsilah ilmu. Biar apa? Biar hati kita ini lapang. Kalau hatinya lapang, legowo, jar orang Banjar, orang Jawa bilang legowo, orang Jawa bilang legowo ya nyaman. Tidak usah ikan dengan orang, gak cepat marah, gak temperamen. Ada orang beli motor, kita tenang aja. Orang beli mobil, kita tenang aja. Ada orang beli HP-nya baru, yang promek kayak tahu ya. Ya kita tenang aja. Karena kenapa? Hati kita lapang. Kalau sudah hatinya lapang, semuanya enak. Dunia ini seperti itu. Tapi kalau hatinya salikan dengan orang, ya ada orang pakai motor baru, dapat dari mana? Karena nyurinya. Ya, ini bahaya nih hati ini, makanya kita harus minta ditempelin hati kita ini kepada siapa? Oleh guru-guru kita, atau mengamalkan apa yang dianjurkan oleh mereka. Habis sholat yang bacain dada pian sendiri. Kalau nggak ada ulama, bacain apa? Baca surat Al-Masyrah, laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikra fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Baca lagi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa baca apa? Ayat kursi. Kemudian bacalah qad Rasul min anfusikum sampai akhir. Itu amalannya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Kalau dia mau mengamalkan, silahkan amalkan. Ayo Pak, ulun desakan di tempat ini ya. Apa? Al-Masyrah pertama, pegang dada dia. Jangan terburu-buru kalau habis sholat. Ya habis sholat jangan langsung balas WA, jangan. Ya, jangan langsung update status, jangan. Ya habis sholat pegang dada dia. Ya, Al-Masyrah sampai akhir. Kemudian apa? Baca rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau yang sambungnya apa? Wa nawwir qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca apa? Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u illa bi'idznihi sampai akhir. Apa kemudian? Dan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak seseorang merutinkan pembacaan ini, katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, kecuali hatinya lapang dan perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan itu ya, bisa dibuat apa? Bisa dibuat kita pedoman untuk hidup kita, biar segala permasalahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkatnya apa? Berkatnya daripada Sayyidina Umar yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaatnya untuk ulun pribadi khususnya di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pian yang datang di majelis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semuanya. Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalal wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahim. Berkah daripada mereka-mereka yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Berkah daripada majelis ini. Kami berkumpul lebih dari 40 orang di majelis ini ya Allah. Kecuali pasti ada satu doa mereka yang kau kabulkan ya Allah. Baik mereka yang di depan atau yang di tengah ataupun mereka yang di belakang sana ya Allah, pasti ada satu di antara mereka yang mengabulkan daripada doa-doa kita semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalal wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami ketelatenan untuk berkhidmat dengan orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesabaran kami ya Allah untuk kami berkhidmat kepada orang tua kami. Kalaupun ada orang tua kami yang wafat, janganlah kami ya Allah melupakan kebaikan mereka ya Allah. Biarkan tangan yang kotor ini ya Allah selalu mengangkat kepadamu untuk mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalal wal Ikram. Luaskan kuburan mereka ya Allah. Luaskan kuburan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburan orang tua kami ya Allah. Jauhkan orang tua kami yang sudah meninggal dari siksa kubur.
Jauhkanlah ya Allah orang tua kami dari siksa kubur. Ya Allah, jadikan kuburan mereka menjadi taman dari taman surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami di dunia dengan kebahagiaan dengan orang tua kami. Kumpulkanlah kami di akhirat dengan orang tua kami ya Allah. Lebih lagi ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang tua kami di surga-Mu. Di surga-Mu kami ya Allah, bersama orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lebih lagi bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Perjuangan orang tua kami sangatlah besar ya Allah. Kami tidak mampu membalasnya. Bahkan ada sahabat yang menggendong orang tuanya dari kota Yaman ke Makkah menemui sahabat Rasulullah. Hal adaitu, apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu saya, orang tua saya? Tidak, ya sahabat. Engkau tidak akan bisa membalas jasa ibumu, jasa orang tuamu dengan satu nafas yang mereka keluarkan ketika mereka melahirkanmu. Ya Allah, dengan berkahnya majelis yang mulia ini ya Allah, dengan berkahnya para habaib yang datang, para ulama yang datang, atau mereka yang hadir dalam majelis ini ya Allah, hapuskan kesalahan orang tua kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana, ampuni kami, wali walidina, juga ayah bunda kami, wali walidina, wali walidina, wali walidina, juga orang tua kami ya Rabb. Yang punya orang tua sebut nama orang tuanya dalam doanya. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami, ibu bapak kami ya Rabb. Hadirin dan hadirat yang punya bapak, yang punya ibu, yang masih hidup, doakan biar apa? Biar panjang umur. Yang sudah meninggal sebut namanya ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma. Sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami ketika kami kecil, seperti mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ketika kami kecil, kasih sayangnya ibu bapak kami luar biasa. Tidak ada mengeluh, tidak ada mereka yang ini dan itu ya Allah. Mereka ikhlas merawat kami. Tapi kami kenapa ya Allah? Ketika kami besar justru kami bosan untuk merawat orang tua kami, tidak mewujudkan keinginan orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, warhamhuma. Sayangi kedua mereka ya Allah. Mereka berdua kama rabbayana shighara, seperti mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ketika mereka membersihkan kotoran kami, ingat, kotoranmu pernah dibersihkan oleh orang tuamu. Pernah apa kada? Pernah kita ingat apa kada? Di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, kotoran kita yang bau, yang kotor, yang keluar dari kemaluan kita dibersihkan oleh mereka. Pernah ingat? Kenapa ketika kita besar, orang tua kita lagi sakit, kita justru jijik untuk membersihkan kotoran orang tua kita. Ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Ataupun di antara kami ya Rabb yang pernah meninggalkan sholat, ataupun ada dari kami ya Rabb, ada dari kami yang meninggalkan sholat, ataupun orang tua kami yang pernah meninggalkan sholat, ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, jika ada dari kami yang meninggalkan sholat, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami hidayah ya Allah. Apa hidayah tersebut ya Rabb? Hidayah supaya kami senantiasa melaksanakan sholat, hingga kami tidak meninggalkan sholat lagi. Buah daripada maulid kami cinta dengan Nabi Muhammad adalah sholat. Pertama, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat adalah sholat. As-sholat, 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 as-sholat.
adalah sholat. Jika beres sholat kita, semuanya akan beres. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa ulun saya sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf.